Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak
berjalan bersamamu. Ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu, Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku.
kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ku percaya Tuhan berkuasa, memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami menyampaikan Shalom dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian gereja ini, kami menyambut dengan sukacita dan selamat datang, damai sejahtera bagi saudara sekalian. Kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menambah sukacita kita semua. Mengawali kebaktian ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat tentang perjalanan pelayanan dalam minggu yang lalu dan rencana pelayanan yang akan dilaksanakan di gereja ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun Majelis Jemaat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus 2021, dan bagi saudara-saudara yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja dapat menghubungi majelis. Momo Majelis. Sidang Majelis Runggun SMR akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 18 hingga selesai secara Zoom meeting. Diharapkan kehadiran seluruh personil Majelis Runggun. Yang kedua, HUT Republik Indonesia. Akan dilakukan kebaktian HUT Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 9 pagi secara live streaming, dan diharapkan kehadiran dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Yang ketiga, Malam Tirakatan. Akan dilaksanakan malam puji-pujian pada Malam Tirakatan oleh Permata GBKP Runggun Yogyakarta secara live streaming pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran dan partisipasi jemaat dan simpatisan dalam malam puji-pujian tersebut. Yang keempat, konsumsi ataupun makanan malam tirakatan, penyiapannya dikoordinir oleh pengurus kategorial Moria. Pendistribusian diserahkan kepada seluruh jemaat yang dikoordinir oleh sektor masing-masing dengan cara ambil sendiri atau via gosen dengan biaya ditanggung oleh si penerima. Yang kelima, sesuai dengan Momo, mulai hari ini, Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi bagi seluruh warga gereja dan simpatisan. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Sekretaris Runggun Pertua Sinar Sebayang dengan nomor telepon 08133 874 0666 dan juga kepada Ketua Runggun Pendeta Kristaloni Berusinulungga STH dengan nomor telepon 0815 1191 4575. Yang keenam, laporan pertanggungjawaban LPJ Panitia Kerjarani tahun 2021 telah diterima oleh Majelis Runggun secara lisan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, dan dana awal sebanyak 10 juta. Pengeluaran untuk belanja dan lain sebagainya pada saat lelang sebanyak 6.926.175, sehingga sisa dana sebanyak 3.073.825 rupiah. Dan ini akan dikembalikan kepada Majelis Runggun
dan pemasukan dari hasil lelang kerja Rani secara live streaming WA dan juga YouTube sebanyak 135.900.000 rupiah. Di akhir kebaktian, panitia akan menyerahkan secara fisik LPJ kerja Rani kepada Majelis Runggun. Momo selanjutnya dari Diakonia. Pertama, webinar tentang strategi mendapatkan peluang kerja akan dilakukan pada tanggal 22, tepatnya pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 pukul 14 secara Zoom. Sedangkan pembicaranya ada dua, yaitu satu, Pertua Kapten TNI AD Dr. Gigi Efron Andri Tarigan bersama Riz Lauren Pasita Beruginting SE yang bekerja di Unilever, serta akan diserahkan diakonia tali kasih bagi Permata mahasiswa D3, D4 ataupun S1 yang memperoleh IPK 3,5 dan juga IPK 3,7 pada pasca sarjana. Yang kedua, pemberian diakonia tali kasih kepada anak-anak anggota jemaat yang membutuhkan support diakonia Runggun akan diserahkan juga pada bulan Agustus 2021 berdasarkan nama-nama yang diusulkan PJJ sektor masing-masing. Yang ketiga, telah dilakukan acara penghiburan secara Zoom meeting kepada keluarga Bapak Eki Sembiring karena beberapa hari yang lalu Bulang Eki sudah dipanggil Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Yang keempat, telah meninggal dunia orang tua ataupun ibunda dari saudari kita Mary Juwita Bru Brahmana Nande Rio Sitepu di sektor Galatia. Meninggal hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB di Rumah Sakit Bidadari Binjai. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga. Momo PJJ. Berhubung ada acara malam tirakatan ataupun malam puji-pujian, maka PJJ Korinti bergabung bersama PJJ Filipi di hari Selasa tanggal 17 bulan 8 2021 pukul 19 secara Zoom meeting. Sedangkan sektor Galatia akan melakukan PJJ seperti jadwal yang biasanya. Sedangkan yang bertugas di PJJ dapat kita lihat pada Momo di WA grup kita masing-masing. Momo PA kategorial Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Pelaksanaannya tetap seperti jadwal biasanya dan jadwal petugas dapat dilihat pada Momo di grup WA kita masing-masing. Momo tentang Moria. Sehubungan akan berakhirnya kepengurusan Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2015 sampai dengan 2020 yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam P2 PRT Moria GBKP, maka akan dilaksanakan musyawarah Moria Runggun pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 10 sampai dengan 13 WIB secara virtual ataupun Zoom meeting. Adapun agendanya sebagai berikut. 1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan tugas kepengurusan periode 2015-2020. Yang kedua, pemilihan
pengurus baru periode 2020-2025. Mohon dukungan doa, jemaat, dan partisipasi aktif seluruh Moria untuk kelancaran musyawarah ini. Persembahan ucapan syukur, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudari Meika Audinda dari Filipi atas persembahan ucapan syukur untuk Kas Diakonia Runggun. Demikian momo kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang pengasih telah memberikan kehidupan serta menciptakan kita segambar dengan Dia, mulia dan berharga. Untuk itu, Tuhan memanggil manusia bertanggung jawab menjaga kemuliaan dan kebesaran Tuhan dalam dirinya dan sesamanya manusia. Oleh karena itu, dalam Minggu Hak Asasi Manusia ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat ketiga dan yang kelima. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah Di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadikan manusia berharga dengan memberikan dirinya. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia menghargai dirinya dan sesamanya manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang rencana dan perbuatan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita angkat pujian kita. Kita puji Tuhan melalui nyanyian kita, KJ 242, bagian yang kedua dan yang keempat. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian bagi Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita bacakan secara bergantian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu bernyanyi memuji Engkau. Kerajaan-Mu kokoh dan tak tergoyahkan. Engkau membungkam mulut musuh-musuh-Mu. Jika aku melihat langit buatan tangan-Mu, kulihat bulan dan bintang-bintang yang Engkau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Kau menetapkan dia menjadi raja, memerintah dan berkuasa atas semua ciptaan-Mu. Semuanya Kau tempatkan di bawah kakinya. Mari kita puji Tuhan kembali. Kita memuji dengan bernyanyi KJ nomor 337 bagian yang pertama dan yang ketiga. Betapa kita tidak
pengakuan dosa. Ini juga nanti kita bacakan secara bergantian. Saudara-saudara yang terkasih, begitu indahnya rencana Tuhan menjadikan kita mulia dan berharga, supaya kita menjadi teman sekerjanya dalam menjaga dan menghargai kehidupan. Apakah kita menyadari rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup kita? Kami mengaku ya Tuhan, seringkali kami tidak menyadari bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kami tidak lagi menjalankan kehendak-Mu dalam menjaga dan menghargai kehidupan ini. Karena itu dunia tidak lagi melihat pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan telah menjadikan semua manusia berharga dan mulia. Bagaimana dengan kita dalam hal menghargai sesama serta menjaga ciptaannya yang lainnya? Kami mengaku ya Tuhan, kami kurang menghargai kemuliaan-Mu yang ada di dalam diri sesama kami, begitu juga ciptaan-Mu yang lainnya. Bahkan kami sampai tidak lagi saling peduli dan hidup sesuai dengan keinginan kami sendiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Tuhan itu penuh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, setia sampai selamanya. Dia tidak memberi ganjaran setimpal dengan perbuatan kita, tidak membalas sesuai dengan kejahatan kita. Bagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang mengaku dosa dan kesalahannya, serta menyesali dan mau bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersukacita, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bagian yang kedua dan yang keempat.
Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 39 sampai dengan 55. Imamat pasal 25 ayat 39 sampai dengan 55 yang demikian bunyinya. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian dia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya. Dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang telah kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekeliling. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun. Itulah ia harus membayar
uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan yang demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan kupasan dari apa yang kita baca dalam khotbah ini, kita datang menghadap Tuhan kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami mengerti apa yang kami renungkan. Tapi lebih daripada itu, buatlah kami juga mampu menghayati apa yang kami mengerti, sehingga kami boleh melakukan apa yang kami mengerti itu. Kami percaya dan kami yakin kami manusia yang terbatas. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu lah kami mampu untuk menghayati dan melakukannya, bahkan untuk mengerti firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, di dalam diri setiap kami yang melihat dan mendengarkan renungan ini, khotbah ini. Sehingga dalam hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Nats kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diambil dari surat 1 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-24. 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-24 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saya ulangi, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada penghayatan Minggu menghargai hak asasi manusia adalah berharga karena Kristus. Sekali lagi tema kita adalah berharga karena Kristus. Untuk dapat memahami dan menghayati penghargaan kita terhadap diri sendiri dan orang lain atau sesama, seperti yang diharapkan dalam renungan ini, maka saya ingin memulainya dengan sebuah kisah atau cerita sebagai pengantarnya. Ceritanya begini. Ada seorang anak memiliki seekor anjing yang sangat manis, sangat cantik, sangat menggemaskan. Anjing itu begitu berharga baginya dan diperlakukan sebagai sahabatnya. Karena kebetulan
Anak itu adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang cukup kaya. Kemanapun anak itu pergi dan bermain, anjing itu selalu diajaknya, selalu dibawanya. Dan mungkin juga diperkenalkan pada teman-temannya. Nah, suatu hari anjing itu hilang. Entah ia pergi sendiri atau diambil oleh orang lain atau dicuri oleh orang lain. Anak itu tentu sangat sedih dan ia berusaha mencari anjing itu kemana-mana. Sayangnya anjing itu tak pernah ia temukan. Suatu hari ia mendengar cerita dari temannya bahwa di pasar binatang, pasar hewan, seringkali binatang yang hilang itu bisa ditemukan di sana. Entah akan dijual lagi sebagai binatang piaraan, hewan peliharaan, atau dijual sebagai hewan potong atau konsumsi. Ya. Kalau anjing mungkin biasa dibuat saksang ya. Oleh karena itu, segera setelah mendengar cerita temannya tadi, si anak ini minta diantar temannya ke pasar hewan tersebut. Benar juga, ternyata anjingnya ada di sana. Itulah sebabnya ia bertanya kepada penjual atau pemilik kios itu. Dia bertanya, berapa harga anjing itu? Lihat raut wajahnya dan keseriusan dia membeli, ya penjual ini cukup bisa membaca animo anak itu. Penjual menjawab, 2 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Meskipun si anak itu bisa melaporkan ke orang tuanya dan mungkin juga meminta bantuan polisi untuk mengambil kembali anak anjing itu. Namun si anak itu memilih untuk mengambil semua uang tabungannya demi menebus anjingnya itu, demi membeli kembali anjingnya itu. Itulah harga yang harus ia bayar untuk seekor anjing kesayangan, anjing yang sangat dicintai. Ia rela mengorbankan uangnya demi keselamatan dan cintanya pada anjing tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian jugalah dengan Allah, Tuhan kita, yang rela mengorbankan apapun juga demi menebus ciptaan yang sangat dicintainya. Bukankah ketika Allah menciptakan seperti dalam seruan ibadah tadi, bacaan yang mendasari ibadah ini, di mana Allah dalam penciptaan mengatakan, aku hendak menciptakan manusia yang segambar dengan diri. Hal itu tampak jelas jejak-jejak cinta Allah sejak dari perjanjian lama, di mana Allah sebagai Sang Khalik, pencipta kita, Tuan kita. Tuhan kan sebetulnya sama dengan kata Tuan. Tuan kita. Ia bersedia menebus umatnya Israel dari tangan bangsa asing. Dalam kisah Keluaran, dalam kitab Imamat adalah bangsa Mesir. Sesuai bacaan pertama kita. Supaya mereka umatnya itu menjadi umat yang bebas atau merdeka. Itulah sebabnya setiap umat, setiap orang Israel itu 100% orang merdeka. Karena ia telah ditebus oleh Tuhan dari bangsa Mesir. Dia sudah diselamatkan, dia sudah dibayar oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Tetapi
ia juga setiap orang Israel 100% hamba atau budak atau milik Tuhan. Bukan milik siapa-siapa lagi, tetapi dia juga adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta dan sekaligus penebus. Jadi ada dua status yang terjadi pada diri orang Israel. 100% orang merdeka, tetapi sekaligus 100% hamba, tetapi bukan hamba manusia. Dan yang lain, dia adalah hamba Tuhan. Sehingga ia harus patuh dan mengikuti kehendak Tuhan. Begitu juga dengan jejak Allah dalam perjanjian baru, di mana ia bersedia menebus kita, manusia yang berdosa, lewat pengorbanan anaknya, Yesus Kristus, supaya kita bebas dan merdeka dari belenggu dosa dan maut. Di mana dalam ungkapan Paulus dikatakan semua itu dosa dan maut nyata atau ada dalam hukum Taurat. Dan itu adalah konteks dari bacaan nats kita 1 Korintus pasal 7 ayat 24. Konteks dari bacaan perjanjian baru kita. Oleh karena itu, pelayanan kepada orang lain dalam konsep perjanjian baru termasuk kepada tuannya, karena sebagian besar dari penerima surat itu anggota jemaat adalah budak. Pelayanan kepada orang lain itu termasuk pelayanan kepada tuannya, karena ia budak, adalah sebuah pilihan hatinya untuk melayani tuannya dengan sebaik mungkin. Sekali lagi saya beri tekanan, sebuah pilihan hatinya. Jadi sebuah tindakan karena kesadaran bahwa ia memang ingin melayani tuannya itu, orang lain itu dengan sebaik mungkin. Bukan lagi karena ia seorang budak. Jadi apa yang dilakukan orang Kristen di dalam konteks Korintus adalah para budak yang melayani tuannya itu tidak lagi karena dia adalah seorang budak, tetapi sebagai orang yang merdeka yang melayani orang lain, bukan sebagai budak. Selain itu, pelayanan kepada orang lain adalah kewajibannya untuk mengikuti kehendak Tuhan yang memintanya untuk melayani dengan sepenuh hati, bukan seenak dan sekehendak hatinya. Jadi ada sisi yang kedua ketika ia melayani orang lain, bukan hanya sebuah kesadaran kemauannya sendiri, tetapi juga itu sebuah kewajiban sebagai hamba Tuhan yang sudah menebusnya. Ini yang menarik. Dengan kata lain, seluruh bacaan kita memberikan atau menunjukkan alasan, reasoning, mengapa kita mesti menghargai hak asasi manusia. Jadi bacaan ini, semua bacaan perjanjian lama, perjanjian baru, termasuk invokasio yang kita dengar, seruan ibadah kita, ingin menekankan tentang alasan kenapa kita menghargai hak asasi manusia. Dengan demikian, kita yang begitu berharga di mata Tuhan, diminta juga berlaku sebagai orang-orang yang telah ditebus atau diselamatkannya, dan kemudian memperlakukan orang lain juga sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yaitu dengan cara menghargai dan mengasihinya. Bukankah sikap menghargai dan mengasihi orang lain, termasuk diri kita sendiri, adalah dasar dari hak asasi manusia? Jadi esensi hal terpenting dari hak asasi manusia adalah penghargaan dan kasih kepada orang lain dan diri sendiri.
Itulah sebabnya pertanyaan-pertanyaan relevansinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari adalah, apakah kita menghargai dan mengasihi diri kita sendiri seperti Allah telah menghargai dan mengasihi kita? Ini pertanyaan penting. Mengasihi di sini adalah bukan orang yang hanya melihat dirinya sendiri. Orang yang narsis, bukan. Tetapi orang yang menghargai dan mengasihi diri sendiri adalah orang yang sadar betul bahwa dirinya berharga. Sudah ditebus oleh Allah. Yang sesungguhnya adalah pemiliknya sendiri. Yang mestinya tidak perlu membayar, tetapi dia rela membayar. Seperti anak kecil tadi. Sayang sekali banyak orang yang sulit menghargai orang lain karena dia juga sulit menghargai dirinya sendiri. Orang yang sembrono, percaya saya, dia pasti tidak menghargai orang lain. Coba lihat orang ketika ada di jalan. Ketika ia tidak menghargai berharga hidup dan nyawanya, maka dia akan menggunakan apa yang dia miliki itu semaunya sendiri. Berkendaraan di jalan dengan semaunya sendiri. Lalu kita mengatakan, wah orang itu, bahasa saya dulu dengan teman-teman ketika belajar di Jakarta, di Prasetya Mulia itu, saya punya teman, anak pendeta, dan sayangnya dia kemudian tidak jadi pendeta, walaupun lulusan dari STT Jakarta. Kami selalu menggunakan istilah kalau di Jakarta, biadab gitu ya. Orang yang tidak beradab. Jadi kalau mau naik motor, mobil itu siksa kiri kanan tidak peduli gitu. Kalau perlu tabrak, mati urusan belakang. Bukankah itu orang yang tidak menghargai HAM? Tidak menghargai dan mengasihi orang lain karena dia sendiri juga tidak menghargai dirinya sendiri. Orang berpikir kalau saya ditabrak aja sakit kok saya nabrak orang lain. Oleh karena itu pertanyaan kedua, apakah kita juga menghargai dan mengasihi orang lain seperti Allah juga telah menghargai dan mengasihinya? Jangan-jangan kita kemudian memberikan nilai relatif dengan mengatakan, ya kalau dia saya menghargai, kalau sana enggaklah. Itu yang kemudian jadi masalah. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu menghargai semua orang sama. Dia mengasihi setiap orang. Bukankah kematian Yesus Kristus adalah bukti bahwa dia mengasihi dunia ini, bukan hanya orang percaya. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Siapa dunia ini? Bukankah itu semua ciptaannya? Dan yang ketiga, pertanyaan yang kemudian lebih pada penerapan. Sikap apakah yang mesti kita bangun dan tunjukkan dari dalam hidup ini agar hak asasi manusia dapat diterima dan diberlakukan dalam masyarakat? Tentu kita bertanya, okelah kalau begitu apa sih yang prinsip juga yang saya harus lakukan? Hal apa yang perlu saya tunjukkan dalam hidup ini? Ada dua hal paling tidak yang menurut saya sangat penting untuk kita tunjukkan di dalam hidup ini, yaitu keteladanan dan keterbukaan untuk bekerja sama. Seringkali kita mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Tanpa kita sadari kita selalu mengatakan ya kita selamat, dia enggak. Oh dia tidak percaya pada Yesus maka ia adalah orang berdosa. Dia tidak punya penghargaan pada orang lain. Yang benar aja gitu. Ini sikap yang sangat eksklusif. Sikap yang sangat tertutup. Sementara Allah kita membuka dirinya, merangkul orang yang tidak sah. Karena itu hal yang penting adalah terbukalah
untuk orang lain juga memberikan warna. Orang lain menunjukkan penghargaan dan kasihnya kepada orang lain. Beri kesempatan. Dan berikutnya, tunjukkan dalam keteladanan. Jangan hanya berkata. Tunjukkan integritas. Apa yang kita nilai baik, apa yang kita katakan baik, apa yang kita akui baik, itu diwujudkan dalam tindakan. Semoga kita dapat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di tengah kemerosotan moral dan nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Ya, semoga. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak, dan saya akan menutup saat hening itu dengan berdoa. Mungkin ada iringan instrumen sebelum saya menutupnya dengan doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu. Dan sungguh hati kami tersentuh ketika kami diingatkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Di minggu penghargaan atas hak asasi manusia ini, apa yang Engkau sudah kerjakan menjadi dasar dan alasan bagi kami untuk juga melakukan apa yang Engkau sudah lakukan. Untuk kami boleh menghargai dan mengasihi orang lain dan diri kami sendiri sebagai wujud dari penghargaan kami atas hak asasi manusia. Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar dan orang-orang yang paham, tetapi kami juga orang yang sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku dari firman itu. Sehingga dunia boleh percaya bahwa Engkaulah yang sudah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Supaya mereka percaya bahwa Engkau masih bekerja di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan baptisan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Kita akan masuk bagian liturgi persembahan kita. Sekarang dengarlah apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan telah menjadikan kita mulia dan berharga. Marilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Pada saat kita memberikan persembahan, marilah kita mengiringi persembahan itu dengan pujian dari KJ 363 bait yang pertama. Mari sekarang kita menyatukan diri kita di dalam doa, baik untuk persembahan maupun syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar dan penuh dengan rahmat, Allah yang mengasihi kami dan dunia ini, Allah yang sudah berkarya agar dunia melihat akan cinta kasih yang membalut dan yang memulihkan dunia. Ya Bapa, kami bersyukur untuk semua yang Engkau sudah kerjakan. Dan sekarang kami memberikan persembahan kami untuk Engkau sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup ini. Apa yang kami berikan tak sebanding dengan apa yang Engkau berikan. Tetapi kami percaya Engkau menilik hati kami, sehingga kami yakin bahwa apa yang kami berikan adalah berharga di mata-Mu juga, yang akan Engkau gunakan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu. Berikan hikmat kepada majelis rungkun atau majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan baik, dengan hikmat-Mu, dengan rasa takut kepada-Mu. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk pergumulan hidup yang kami hadapi. Setiap anggota jemaat kami, baik yang sakit, baik juga yang sedang menghadapi pergumulan dengan kesulitan ekonomi, atau juga mereka yang hendak meraih cita-cita dan harapan yang sampai hari ini belum terwujud. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa mereka. Tunjukkanlah tangan kasih dan kuasa-Mu yang menolong mereka, yang menyembuhkan dan memulihkan, yang mencukupkan dan memberi dengan kelimpahan, yang juga menjawab pergumulan lewat proses yang mendewasakan hidup dan meraihnya pada waktu yang Engkau sudah tentukan. Biarlah setiap kami
boleh melihat karya-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam situasi seperti sekarang ini juga seringkali dilanda persoalan, cekcok, kemarahan, konflik. Bahkan mungkin sebagian di antara mereka sudah berkehendak untuk memisahkan diri, baik sebagai pasangan suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Semuanya Tuhan kami bawa kepadamu. Kiranya kasih-Mu boleh mempersatukan. Kasih-Mu mendorong mereka untuk berani mengasihi, melebihi apa yang kami harapkan. Tolonglah kami untuk melihat kasih-Mu yang tanpa pamrih, sehingga kami boleh memulai merakit kembali komunikasi. Kami berani untuk merendahkan diri dan memohon maaf dan serta memberi maaf, sehingga keluarga-keluarga itu boleh dipersatukan kembali dalam cinta-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami ingin berdoa untuk program kerja kami selama 1 minggu ini. Program kerja dari jemaat atau runggun ini, kiranya Tuhan berkati dalam pelaksanaannya, sehingga semua berjalan dengan baik. Biarlah itu semua juga semakin membuat kami dekat, sekalipun dalam situasi seperti sekarang, di tengah pandemi seperti sekarang ini. Persekutuan kami tetap hangat, pelayanan kami tetap bisa dirasakan, dan kesaksian hidup kami boleh dilihat oleh banyak orang. Kami ingin berdoa juga bagi dunia di sekitar kami, khususnya pandemi yang sangat membuat kami tidak nyaman, membuat banyak penderitaan di antara kami. Banyak orang yang harus sakit, terpapar, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ketakutan-ketakutan yang muncul membuat kami semakin kehilangan iman kami, bahkan daya imun kami pun semakin lemah. Di samping juga kami melihat persoalan ekonomi yang semakin sulit di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, hadirlah untuk membawa damai sejahtera-Mu melewat banyak karya di mana ada campur tangan-Mu, baik ketika Engkau memakai orang-orang, khususnya tenaga medis dan relawan, untuk menyembuhkan dan merawat, untuk yang memulihkan mereka yang sakit, untuk melayani mereka yang berduka, tetapi juga untuk setiap kebijakan dan tindakan ekonomi yang sudah diambil oleh pemerintah, oleh para pengusaha, para ekonom, yang coba menata kembali situasi sekarang ini. Berkatilah ya Bapa. Ini sungguh kerinduan kami, juga seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar seru permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menyatukan doa syafaat ini di dalam doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan komitmen kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 6 berbunyi demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan kananmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia,
menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dengan pertolongan Tuhan, aku berjanji menghargai semua sesamaku manusia beserta ciptaan-Mu yang lainnya. Tuhan tetap bekerja memperbaharui kehidupan kita manusia beserta ciptaannya yang lainnya. Aku berjanji ya Tuhan, tetap menjaga dan memperbaharui sikapku kepada semua sesamaku manusia dan ciptaan-Mu yang lainnya. Tuhan tetap ingin memakai kita jadi alatnya dalam menyampaikan kasih-Nya bagi semua manusia. Ini aku Tuhan, suruhlah aku menyampaikan kasih-Mu, membawa damai dan melakukan kebaikan. Karena itu marilah kita meneguhkan janji kita, komitmen kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 428 bait 2 dan 3. Untuk meneguhkan kembali kita mengulang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan kita yang berharga ini di hadapan Tuhan, dan tetap menghargai semua ciptaannya, tak terkecuali diri kita sendiri juga. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan karena itu sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengucap syukur. Saat teduh dimulai.
Amin. Sebelum kita menutup Zoom kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang perlu akan kita nikmati, akan kita lalui. Yang pertama adalah ucapan selamat ulang tahun kepada Zaitun kita yang ke-30 melalui video dari KKR dan Muria. Dan yang terakhir nanti akan ada penyerahan LPJ dari panitia kepada majelis. Mari kita melihat video ucapan selamat ulang tahun untuk Zaitun kita. Kami Moria Dan selamat ulang tahun si puluhkan bukan orang tua kami Zaitun, Dibata, Dimas-Masu, sehat selalu, menjuah-juah panjang umur, Armariah ukur. Kata wari paksa pe. amin. Selamat ulang tahun Kau sebut namaku Opung. di dalam harapmu. Kau sebut namaku. Selamat ulang tahun Zaitun sayang. Selamat ulang tahun Bulan dan ini Zaitun. Selamat ulang tahun Bolang Zaitun. Selamat ulang tahun Zaitun yang ke-30. Selamat ulang tahun Zaitun yang ke-30. Selamat ulang tahun Biring Bolang Laki beserta Zaitun. Selamat ulang tahun untuk Zaitun yang ke-30. Saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-30 kepada orang tua kami Zaitun. Selamat ulang tahun untuk orang tua kami Zaitun. Selamat ulang tahun Zaitun. Selamat ulang tahun Zaitun. Selamat ulang tahun Biring Bolang Laki beserta Zaitun yang ke-30. Selamat ulang tahun buat orang tua kami Zaitun. Selamat ulang tahun Zaitun yang ke-30. Selamat ulang tahun untuk Zaitun kami yang ke-30, terkhususnya di GPKP Yogyakarta. Sehat selalu ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kan umur yang panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dan Umur dan selalu. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Semoga sehat selalu dan sukacita selalu. Tetap semangat, tetap sehat dan panjang umur ya. Selalu menjadi contoh teladan bagi kami dalam melayani Yesus. Berkati usia lansia dalam melayani Yesus. semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat selalu, panjang umur, dapat tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap sayang kepada kami cucu-cucumu. Sekali lagi selamat ulang tahun Zaitun, God bless you. Semoga panjang umur, sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan, dan tetap semangat. Together we're young forever. Semoga di masa pandemi ini tetap selalu sehat, ceria, dan bahagia selalu di dalam Tuhan. Bye-bye. Dadah. Dadah. Terima kasih.
Dadah. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kata ucapan selamat ulang tahun kepada Zaitun kita yang kekasih ke-30 tahun. Kini tiba saatnya kita akan menyaksikan pemberian LPJ dari lelang-lelang Kerjarani GPKP Runggun Yogyakarta tahun 2021. Saya akan membacakan secara singkat dari LPJ tersebut. Dasar kegiatan adalah Tata Gereja GBKP bab 62, penataan harta milik GBKP pasal 178 tentang sumber harta milik. Surat keputusan nomor 025/SK Kerjarani /GBKP YK 6/2021 tentang pengangkatan panitia Kerjarani lelang-lelang GBKP Runggun Yogyakarta Klasis Bekasi Denpasar tahun 2021. Waktu dan tempat kegiatan yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 10 hingga jam 13. Tempat GBKP Runggun Yogyakarta. Sistem lelang yang dilakukan adalah lelang dilakukan secara live streaming melalui saluran YouTube GBKP Yogyakarta dan Zoom Meeting. Peserta lelang melakukan penawaran melalui komen di YouTube, Zoom Meeting maupun melalui grup WA perpulungan jabu-jabu masing-masing. Dan yang ketiga, pemenang lelang adalah peserta dengan tawaran tertinggi dan harus membayar sejumlah harga barang yang dimenangkan, bukan dari selisih harga. Jumlah dana Kerjarani yang terkumpul sebesar Rp139.900.000 dan terkumpul seluruhnya 100%. Dana awal persiapan lelang Kerjarani diterima dari Runggun sebesar 10 juta dan terpakai sebesar 6.926.175. Data terlampir dan sisanya dari dana awal dikembalikan ke Bendahara Runggun sebesar 3.073.825. Adapun evaluasi dan kata penutup. Secara umum, seluruh rangkaian acara lelang-lelang Kerjarani GPKP Runggun Yogyakarta berjalan dengan lancar. Acara yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut diikuti oleh sebagian besar dari ketiga sektor PJJ yang ada di GBKP Runggun Yogyakarta, beserta seluruh anggota persekutuan kategorial yang ada. Selanjutnya, patut juga disyukuri bahwa ada semangat yang luar biasa dari alumni Permata GBKP Yogyakarta yang telah tinggal, berkarya dan berjemaat di luar Runggun Yogyakarta, namun masih punya perhatian besar bagi GBKP Yogyakarta. Panitia melihat bahwa kurang lebih separuh dari
pencapaian jumlah dana yang terkumpul dalam acara lelang kerja Rani ini justru berasal dari para alumni yang dengan semangat mengambil bagian masing-masing dalam acara ini. Untuk pelunasan pembayaran juga sangat patut disyukuri sebab dalam waktu 1 bulan semua pembayaran sudah dapat dilakukan 100%. Tentu saja dalam pelaksanaan ini masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk dikuatkan lagi, yaitu dari tim IT dan tim Humas agar acara lebih bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengatasi masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan acara online seperti ini. Untuk itu, panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pekerja Majelis Runggun Yogyakarta, seluruh jemaat GBKP Runggun Yogyakarta dan semua alumni dan siapa saja pun yang telah bermurah hati mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini diperbuat dan disampaikan dengan segala kerendahan hati, kiranya dapat diterima oleh Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Yogyakarta beserta seluruh jemaat. Saya akan mewakili dari ketua, yaitu Pendeta Pertua Emeritus Tarigan, dan juga Sekretaris Diaken RN Tarigan dan juga Bendahara Diaken RS Brahmana. Akan mewakilinya untuk menyerahkan LPJ ini kepada Ketua Runggun. Mejuah-juah man banta krina perpulungan sini kalangi kami selamat hari Minggu. Krina kita sing ikuti ibadah suari Minggu enda baik perpulungan kami bagi kam krina kekelangan kami si di luar dari Yogyakarta. Suari enda bujur ninta mandi bata ibadah tangguban cidung alumahuli. Terlebih-lebih akan kerja rani kita singgo banci lakukan janah goka terpepulung dana si luar biasa ibas tahun indah. Makana arah indah kami selaku Majelis Kerinana Runggun GPKP Yogyakarta sini wakili kami ibas paksa indah ngatakan bujur man banduk rina kekelengan kami panitia kerja rani bas tahun indah kerina kam singgo ngelatih hidahin indah biarlah Tuhan si masuk ke latihan du dengan Tuhan ka singalimpahkan pasu-pasuna arah kesehatan bagi pe arah pendahindu kerinana bagi pe bujur ning kami man kerina perpulungan singgo muat bagi ni bas kerja rani indah baik ibas perpulungan GPKP Yogyakarta, bagi kekelangan kami kerinana di luar dari Yogyakarta, tapi meriah ukurndo berpartisipasi ibas kerja rani indah. Kampe kerinana Tuhan si masu-masusa. Ya makana ibas ngakhiri kata indah, katakan kami sekali nari bujur man bantah kerinana Tuhan si masu-masu. Baik, akhir kata seperti apa yang disampaikan pendeta, kita sudah mengakhirinya dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.